Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulangi salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan melanjutkan materi kita minggu lalu. Untuk sebelum melanjutkan materi, Bapak ingin mengetahui dulu ya keadaan lokal Anda. Absen dulu ya. Ya, Pak. Sariwa Pridoni. Hadir Pak. Bapak Deti. Hadir. Fahmi. Hadir Pak. Indah Lestari Subuan. Hadir, Pak. Nadila. Hadir, Pak. Ada yang nggak hadir? Fajri Pak. Hadir Pak. Keterangannya apa? Alpa. Oh di karantina. Baik. Nggak tahu, Pak. Jadi sebelum masuk kepada materi kita hari ini, silakan Anda rapikan dulu tempat duduknya, sampahnya, siapkan pulpen, buku, ya, Buku, pensil. udah, silakan aja yang ada bawa, silakan aja. Ada yang punya spidol? Nih, Ada ada, Pak. Pak. Ketinggalan tadi. Soalnya sibuk kan? Ya Pak. Oh ya. Siapa ketua kelas? Ya Iwan, Pak. Sariwal ya. Udah. Untuk Sariwal, silakan dipimpin doanya ya. Ya, gerak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nah, baik. Sebelum masuk kepada materi, ada yang masih ingat materi kita minggu lalu? Tentang taat dan tobat, Pak. Taat dan tobat. Enggak, Pak, tentang bab wudu. Ya. Masya Allah. Lupa Pak, maaf Pak. Lupa Pak. Udah, fokus ya. Ya Pak. Jadi minggu kemarin itu kita bahas tentang bab wudu. Ada yang nggak paham mengenai bab wudu yang telah kita bahas minggu kemarin? Helma, Ya, Pak. perhatikan ya. Perhatikan Bapak itu. Ada yang kurang paham mengenai bab wudu minggu kemarin sebelum kita masuk ke nanti kita akan masuk ke bab Insya sholat Allah ya. sudah paham Sudah Pak. paham, Pak. Ya. Paham Pak. Kemarin kita bahas tentang wudu. Kemarin juga udah praktek dan hari ini kita akan masuk kepada bab sholat. Nah, itu dia. Syaratnya sholat. Siapa yang tahu menurut pahala sholatnya apa? Doa, Pak. Doa Pak. Ya, Halimah tadi. Doa. Doa. Yang lain? Mungkin ada versi lain gitu. Pak, permisi boleh, Pak? Ya udah, cepat ya. Ya, Yang versi ya itu aja tahu Pak. tahu itu aja. Iya. Oke. Yang istilah. Oh, Istilah. Saya, Pak. Indah ya. Ya, sholat secara istilah adalah segala perbuatan dan perkataan yang diawali dari gerakan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ya. Ada yang lain? Sariwal? Pak, sholat itu bacaan Al-Fatihah sampai dengan salam, Pak. Bisa juga. Mungkin ada yang lain? Sama? sama Pak. Udah. Jadi hari ini kita membahas tentang bab sholat. Sholat itu menurut masalah doa. Jadi perkara yang dilakukan manusia mukallaf dan orang Islam yang dibebani oleh hukum syara itu salah satunya sholat. Maka mengapa didefinisikan dengan bahasa sholat? Karena sholat itu mulai saja kita tegak dan salam itu berada perkara-perkara doa. Adalah Fatihah, takbir, bagi pertama ya, Fatihah, kemudian ayat, semuanya mengandung doa sampai kepada salam. Salam. Salam itu doa kan Pak? Salam juga doa.
Jadi makanya ketika ketemu sama teman di luar ya Salam. budayakan salam gitu. Karena di sholat sudah ada salam, maka kita aplikasikan di luar. Ya, paham ya? Ya, Pak. Oke, istilah tadi. Setelah tadi kata Indah adalah segala perbuatan yang dimulai dari Ya, perbuatan dan Perkataan. ucapan. ya perbuatan perkataan Dimulai dari perbuatan takbiratul ihram, ya diakhiri dengan salam. salah dengan syarat dan rukun yang telah Telah ditentukan. ditetapkan. Oke, baik. Berarti Anda udah paham semua ya. Ya, Pak. Untuk lebih lanjut, mungkin Bapak ingin tanya dulu. Tadi subuh ada yang sholat nggak? Ada, Ada, Pak. Pak. Nah, berarti sholat semua. Sholat. Alhamdulillah. Berarti ada anak Bapak itu udah mengaplikasikan sholatnya itu di rumah. Jadi udah paham ya. Ya, Pak. Mungkin sedikit saja nanti Bapak akan menambahkan mengenai pengertian. Nanti kita masuk pada syarat wajib dan syarat sah gitu ya. Jadi Bapak ingin sedikit memberikan keterampilan mengasah terampilan kepada anda semua untuk aktif berdiskusi dan tampil ke depan nanti. Oke, ini paham ya Bapak aja? Ya, Pak. Ada yang perlu dicatat? Ya silakan ya. Ya, Pak. Oke, baik. Jadi sudah ada pengertian sholat dan pengertian sholat berbahasa dan istilah. Jadi pahami perhatikan ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Kalau untuk dalil ada yang tahu tentang sholat? Ada, Pak. Ayat. Sariwal. Hakimus. Aqimus sholat. Wa'atu zakat. Al-Baqarah ayat 135. Al-Baqarah ayat hadis, Pak. Al-Baqarah Usalli ayat kama raaitu. Ini usalli. Ya, berarti udah paham semua berarti ada Bapak nih ya. Kita Ya Allah, sholat Pak. Ya. Surah Al-Kabut ya. Surah Al-Kabut, surah Al-Baqarah, An-Nur juga ada. Jadi banyak dalil tentang sholat dan zakat. Jadi kita fokus saja ya kepada syarat wajib. Kita masuk kepada syarat wajib sholat. Mungkin ada yang tahu siapa yang wajib sholat itu? Orang yang balik, Pak. Nah, Berakal, Pak. akal, Orang Islam. Islam. Terus Orang yang sudah sampai kepadanya wahyu, Pak. dakwah Jadi ya. orang, iya, jadi kalau orang awam tuh Ya. Jadi Bapak langsung saja ya. Oke, Pak. Untuk syarat wajib. Oke. Jadi ada 5 poin besar yang mewajibkan seseorang itu sholat. Jadi oke. Pertama itu Islam. Jadi seperti yang kita ketahui orang Islam itu wajib untuk menjalankan sholat. Yang kedua, suci hadas dan najis. Ya. Baik hadas kecil maupun hadas besar. Ya. Dan najis, baik najis yang sudah kita pelajari minggu kemarin, yang 3 itu, dan berakal, balik, sampai seruan yang kata Inah tadi. Oke, paham ya? Paham. Ada yang masih ingin ragu mungkin? Paham ya? udah Pak, lepas. Silakan catat dulu ya. Ya, Pak. Oke. Oke, kita lanjut kepada syarat sah. Ingat ya, ada 5 poin ya. Ya, Pak. Untuk syarat sah, pertama suci juga.
badan, tempat untuk aurat ya. Ya, Pak. Oke. Perhatikan ya. Untuk saat sholat itu ada 5 juga di sini. Pertama, suci hadas besar dan kecil. Kedua, suci badan dan tempat. Ya. Jadi badan ini kadang kebanyakan orang sholat tapi badannya masih bau, masih berkeringat, itu sebaiknya kita bersihkan dulu ya. Kemudian yang ketiga, menutup aurat. Jadi bagaimana Pak kalau sholat nampak aurat itu tetapi nggak ada orang lain, sah nggak sholatnya? Tetap batal, karena konsepnya itu menutup aurat walaupun ada apa enggak orang yang melihat tetap batal ya, karena penglihatan Allah itu sangat luas. Dan yang keempat, masuk waktunya. Nah, masuk waktunya itu nggak sah sholatnya. Dan yang kelima, menghadap kiblat. Paham ya? Paham, Pak. Silakan Anda duduk berkelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2. Pak Fuzer. Silakan diskusikan praktek sholat aja. Secara ringkas ya. Berarti praktek berarti, Pak. Iya. Ringkas saja. Cara-caranya. Ya. Beri waktu 3 menit ya. Silakan Anda diskusikan Praktek salat ringkas. praktek sholat ringkas saja. Praktek sholat subuh aja. Ya, Pak. Ya. Dari takbir. Ya dulu. Ya, silakan. Jadi kalau ada yang susah silakan tanyakan Bapak ya. Ya, Pak. Ya, silakan Bapak tinggal sebentar ya. Ya, Pak. Nanti mau aja ya. Atau Mami? Kami aja udah presiden. Kami aja. Ustazah Fahmi apa ini? Ustaz Fahmi aja. Fahmi aja. Mami aja. Maaf Pak. Udah, Pak. Udah Pak. Oke. Karena Anda sudah paham dan bisa mempraktikkan, silakan perwakilan siapa dulu terserah, kelompok 1, 2. Dan ini juga Tuh, Pak. Kelompok 1 Pak. 1 ya, silakan. Ringkas saja ya. Ya, Pak. Di deskripsikan saja itu. Didiskusikan. Digambarkan aja. Baiklah teman-teman, saya di sini ingin mendeskripsikan praktek sholat secara ringkas. Yang pertama, sebelum kita melakukan sholat, kita berniat terlebih dahulu. Yang niatnya membaca niat usolli. Ya, Sally. Saya bahasa Indonesia ngomong apa Pak? Ya, Sengaja aku sholat subuh 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Taala. Yang kedua yaitu takbiratul ihram. Terus membaca doa iftitah yaitu Contohkanlah gerakannya. Allahu Akbar. Nah, gitu kan. Nah, sambil posisi tangan kayak gini, lalu kita membaca doa iftitah. Ya. Kabirau sampai muslimin. Terus membaca Al-Fatihah, Terus membaca ayat pendek, ruku. ya ruku, pakai dari ruku, tidak apa Tidak. tidak, terus sujud, Ya. sudah Pak? Salam. Itu salah. Tahiyat. Nanti sama ulangan yang kedua juga gitu ya. Ya. Ya, silakan dulu. Kita beri aplaus kepada kami. Nah, kelompok 2, silakan. Cepat aja ya, ingat waktu ya. Berarti Anda semua paham. Kita lihat lah kelompok 1, 2, paham apa enggak? Ya, silakan. Indah ya. Jadi maksudnya. Ya Pak, jadi di sini
praktik sholat ringkas, sholat subuh. Yang pertama itu niat. Setelah niat membaca Allahu Akbar, terus tuh doa doa iftitah, terus tuh baca Al-Fatihah dan surah pendek. Terus tuh ruku baca Subhanallah azim. Terus tuh iktidal baca Sami Allahu liman hamidah. Terus tuh sujud, terus tuh duduk di antara dua sujud terus ke salam. Ya, silakan duduk. Ya, beri aplaus kepada ya. Jadi untuk kesimpulan, Papa langsung saja karena Anda sudah paham semua prakteknya dan pengertiannya, maka itu menjadi kesimpulan untuk Anda semua ya. Ya, Pak. Jadi untuk minggu depan ya silakan minggu depan kita praktek itu untuk bacaan Al-Fatihahnya ya. Ya, Nanti Pak. masuk rukun dan niat juga dihafalkannya. Ya, Pak. Mungkin itu saja kesimpulan nanti karena Anda sudah paham semua. Kesimpulannya itu dari teman-teman semua yang tampil tadi, silakan ambil kesimpulannya ya. Ya, Pak. Jadi terima kasih atas perhatiannya hari ini. Jangan lupa minggu depannya. Ya, Pak. Minggu depan kita akan praktek niat dan Al-Fatihah. Ya, Pak. Oke, kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.